Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya Fayunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya gurunda kita semua Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Kiai ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Sutoyo di Depok. Pertanyaannya adalah, Kiai, ketika kita melakukan transaksi keuangan seringkali dikenakan biaya admin. Bagaimana hukumnya biaya admin tersebut? Apakah termasuk dalam riba, Kiai? Ya, biaya administrasi itu seringkali memang dijadikan tameng ya, untuk menutupi sejatinya apa yang disebut dalam Islam itu menjadi riba. Tetapi para pemirsa, riba itu terjadinya di mana? Riba itu terjadi pada akad utang piutang. Itu yang disebut di dalam Islam itu namanya al-qardu atau ad-dainu. Itu hutang piutang. Jadi kalau kita bertransaksi misalnya dengan bank syariah tertentu, kemudian dia meminta tambahan atas apa yang dia berikan, itu juga tidak selamanya riba, gitu loh. Riba itu kalau transaksinya menggunakan al-qardu hutang piutang. Mbak Eva misalnya mengajukan kredit kepada saya, mungkin saya jadi Bank Faiz misalnya, dikasih kredit misalnya 100 juta, kemudian saya katakan Mbak Eva ini saya minta nanti setiap bulannya 10%. Ini kan riba. Nah, kadang-kadang riba ini kalau berbasis hutang piutang itu disamarkan dengan misalnya biaya administrasi. Misalnya begini, Mbak Eva datang ke saya pinjam uangnya 100 juta. Saya punya kewajiban bayar berapa? Enggak, tetap 100 juta. Tapi ada biaya administrasi 20%. Nah, ini hukumnya menjadi haram. Karena biaya administrasi 20% itu sama dengan bunga kan? Nah, lain halnya kalau biaya administrasi ini memang dibutuhkan. Artinya ini biaya real yang harus dikeluarkan oleh salah satu pihak. Misalnya begini Mbak Eva, orang hutang piutang itu kan nggak boleh ada tambahan sedikit pun. Kalau orang pinjam 100 ya kembalinya 100. Tetapi misalnya Mbak Eva tinggal di Bekasi. Kemudian bilang sama saya, Pak Faiz, saya butuh pinjaman uang nih. Saya mau pakai untuk bayar uang sekolah anak. Oh iya Mbak Eva, bisa nggak saya pinjam 100? Bisa. Tapi antrin ya ke Bekasi. Lihat nih, sementara saya ada di mana? Di Jakarta. Saya kemudian mengantarkan uang itu ke Bekasi. Setelah itu saya bilang, Mbak Eva, saya tidak naik taksi loh. Pulang pergi ini 150.000. Saya katakan bahwa 150.000 adalah biaya saya mengantar uang 100 juta. Maka itu hukumnya boleh. Karena itu adalah biaya real yang saya keluarkan. Tetapi yang tidak boleh itu kalau prosentase tersebut itu tidak ada basis biaya real apapun yang dikeluarkan. Nah, kalau begitu, kalau untuk di bank kan mungkin kita agak sulit untuk memastikan itu biaya atau tidak, Kiai. Apakah kemudian mungkin dari sisi akadnya saja bisa kita ketahui gitu, Kiai, bahwa ini riba atau bukan? Maka kita bisa lihat kalau akad-akadnya tidak mengandung akad hutang piutang, maka biaya administrasi itu bisa dikatakan benar. Misalnya gini, saya mau melakukan transaksi KPR, kepemilikan rumah di bank syariah misalnya. Kemudian dituliskan tuh kan harga rumahnya berapa, sewa bulanannya sekian misalnya, setelah Anda sewa selama 15 tahun, maka nanti rumah ini menjadi milik Anda. Tetapi kemudian di situ ada biaya nih Mbak Eva, biasanya biaya pengikatan jaminan, biaya AJB nanti akte jual beli, biaya akte notaris misalnya, yang kemudian di blended jadi satu, ditulis biaya administrasi. Kalau isinya seperti ini, maka menjadi halal. Tetapi halalnya nanti harus proporsional. Kan mana yang menjadi tanggungan bank dan mana yang menjadi tanggungan nasabah. Kan biasanya nanti kalau ada akad transaksi jual beli misalnya, kan ada pajak untuk
penjual dan juga pajak untuk pembeli. Nah, selama itu sudah proporsional, kemudian di blended jadi satu, ditulis biaya administrasi, tapi isinya jelas nih, Oke. ya biaya-biaya itu, ya maka hukumnya menjadi halal. Oke. Misalnya kayak kita misalnya di ATM, lakukan transaksi kan transfer, Iya, misalnya ada yang biaya diminta biaya 2.500. 6.500. Nah, biaya itu apa? Kan Iya. biaya jasa sebetulnya. Jasa menggunakan ATM dan jasa memindahkan uang tersebut. Oke, baiklah, baiklah. Itu tadi jawabannya ya untuk Bapak Sutoyo di Depok. Selanjutnya pertanyaan kedua dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya, Kiai mohon penjelasannya terkait perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. Iya. Apa saja perbedaan mendasarnya? Iya. Perbedaan mendasar sebenarnya itu ada banyak aspeknya. Gadai di dalam Islam itu bukan akad yang ditujukan untuk investasi. Jadi bukan akad ekonomi yang mendatangkan nilai tambah. Jadi gadai itu sebetulnya hanya akad penunjang dalam Islam untuk memastikan akad lainnya itu terwujud sesuai dengan apa yang disepakati. Misalnya ada orang mau melakukan investasi tertentu. Misalnya, kemudian dia minta jaminan kan. Nah, jaminan ini bukan akad komersil, tapi akad untuk menjaga keseriusan salah satu pihak dalam menjalankan bisnis. Maka ini diminta untuk digadaikan. Itu sejatinya. Tetapi sekarang gadai itu kan menjadi akad komersil, ya, untuk melakukan usaha tertentu, dia dengan mudahnya untuk mendapatkan modal menggadaikan aset tertentu dengan mendapatkan tentu yang nilainya di bawah aset itu. Kalau kita punya uang 100, kita punya rumah 1 miliar, kita bawa ke Pegadaian untuk mendapatkan uang 500 juta kan mudah karena asetnya kolateralnya cukup untuk dijadikan jaminan. Nah, kalau di dalam akad gadai syariah itu nanti bedanya dengan konvensional itu sebetulnya hanya beda akad, Mbak Eva. Yang ini kalau gadai misalnya, saya gadaikan mobil saya ya, berapa? Misalnya 500 juta. Nanti ada bunganya kan? Ya. Nanti setelah 3 bulan bunganya per 3 bulan sekian atau per bulan sekian sekian sekian. Nah, hadirnya riba itu kan dari situ. Gitu. Akad gadai yang kemudian pegadaiannya itu mengambil bunga tertentu. Kalau nanti tidak bisa melunasi, maka itu gadainya langsung hilang dan dimiliki oleh perusahaan gadainya. Nah, sementara kalau secara syariah itu tidak seperti itu. Kalau saya punya aset tertentu, kemudian saya gadai ke Pegadaian Syariah, maka biasanya ditanya ini mau kebutuhannya konsumtif apa produktif. Kalau konsumtif misalnya untuk kebutuhan anak sekolah misalnya, itu rata-rata langsung menggunakan Al-Qardul Hasan. Jadi itu akad tabarru, akad kebaikan aja. Jadi nilainya 100 juta, sudah saya pinjamkan 80 juta tanpa ada bunga, tanpa ada apapun gitu. Hanya kalaupun ada tambahan itu biasanya biaya penyimpanan barang tersebut. Nah, itu yang sederhana. Tapi yang sering dilakukan kan memang untuk produktif kan. Kalau untuk produktif, maka dia tidak berbasis pinjaman dan bunga, tapi berbasis kerjasama yang disebut dalam fikih itu mudorobah. Jadi misalnya Mbak Eva, saya punya rumah. Rumah ini kemudian saya gadai ke Pegadaian. Dinilai rumah saya diapresiasi, oh harga rumahnya 2 miliar Pak Faiz. Bapak butuh berapa? Maka butuh 1 M. Dikasih saya uang 1 M. Nah, Pegadaiannya kan sudah mengeluarkan uang 1 M, dalam akad bisnis kan dia minta tambahan nih. Kalau tambahannya berbentuk bunga 10% jadi haram. Tapi kemudian dikatakan sama Pegadaiannya, ayo kita kerjasama. Nilai gadai Bapak 1 miliar, saya tambahkan 500 juta sebagai modal saya, kita buat usaha bersama. Nanti dari usaha bersama 1,5 M ini, kita akan berbagi hasil. Nah, itu yang kemudian membedakan antara Pegadaian yang menggunakan akad syariah dan yang tidak menggunakan akad syariah. Atau kemudian punya tanah, tanahnya digadai, kemudian hasil gadainya dipegang oleh petaninya, tetapi kemudian tanahnya diolah nih bersama.
Nah, nanti hasilnya itu dibagi dua. Itu saja yang membedakan. Oke, jadi kalau garis syariah itu biasanya langsung menjadi partner Iya, gitu ya iya Kiai, dan partner. sistemnya Jadi bagi ada hasil ya akad akhirnya. mudorobah. Ada akad Kalau nanti mudoroboh terkait itu tadi ya. barang pakai akadnya jual Jual beli, beli. maka keuntungannya itu bukan berbasis pinjaman dan hutang serta Iya. bunga, tetapi dari keuntungan harga jual. Kalau kerjasama tadi ya dari keuntungan berbagi hasil. Oke. Baiklah, kita akan lanjutkan, tapi kita akan break terlebih dahulu ya Kiai ya. Nanti akan saya bacakan pertanyaan dari Ibu Adiba di Jakarta Selatan. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.